Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Tarkan dengan NPM 2414071074. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan motor bakar 4 tak, bensin, dan diesel. Presentasi ini mengupas tuntas perbedaan mendasar antara mesin bensin dan mesin diesel, dua teknologi utama dalam dunia otomotif industri. Nah, hampir setiap kendaraan yang Anda lihat di jalan, dari sepeda motor, mobil keluarga, hingga truk kontainer besar di pelabuhan ditenagai oleh prinsip motor bakar 4 tak ini. Namun, mereka tidak semua sama. Kita tidak hanya akan melihat apa bedanya, tapi mengapa mereka berbeda dan bagaimana perbedaan itu menentukan kegunaannya. Mem- Mengapa mesin pembakaran internal itu penting? Mesin pembakaran internal atau ICE adalah tulang punggung transportasi modern. Memahami bagaimana kerjanya bukan hanya penting bagi insinyur, tapi juga bagi konsumen dan pengambil kebijakan energi. Pertama, dasar teknologi otomotif. Kedua jenis mesin ini mendominasi pasar kendaraan ringan dan berat. Lalu, pemahaman efisiensi energi. Perbedaan mendasar dalam siklus termodinamika mempengaruhi seberapa efisiensi energi bahan bakar diubah menjadi tenaga. Lalu isu lingkungan. Karakteristik pembakaran yang berbeda menghasilkan jenis emisi yang berbeda relevan untuk regulasi lingkungan. Mesin 4 tak berarti mesin yang menyelesaikan satu siklus kerja penuh dalam 4 langkah gerakan piston, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, kenapa disebut 4 tak? Karena dalam 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Bayangkan kita punya satu silinder. Di dalam ada piston yang bisa bergerak naik turun. Keempat langkah ini adalah pertama langkah hisap. Piston bergerak turun. Katup atau klep hisap terbuka. Lalu mesin menghisap udara dan campuran bahan bakar. Nah, lalu ada langkah kompresi, yaitu piston bergerak naik. Kedua katup, hisap dan buang tertutup rapat. Piston memanfaatkan apapun yang ada di dalam silinder ke ruang yang sangat kecil untuk menaikkan tekanan dan suhu secara drastis. Lalu langkah usaha. Ini adalah jantungnya. Terjadi ledakan yang terkendali. Ledakan ini mendorong piston turun dengan kekuatan besar. Inilah yang menggerakkan roda. Lalu langkah buang, piston bergerak naik lagi, katup buang terbuka, piston mendorong semua sisa gas pembakaran asap keluar dari silinder. Nah, dari siklus yang berulang ini, yang terus terjadi secara ribuan kali per menit, hisap, kompresi, usaha, dan buang, jelas ya. Karena sekarang kita akan terapkan 4 langkah ini pada dua mesin yang berbeda. Nah, sekarang kita akan bahas prinsip kerja pada motor bensin 4 tak. Nah, jadi motor bensin 4 tak ini kebanyakan ada di mobil pribadi dan sepeda motor kita. Nah, bagaimana 4 langkah tadi bekerja di sini? Jadi, pada langkah pertama itu langkah hisap. Piston turun dan menghisap campuran udara dan bahan bakar. Keduanya sudah dicampur sebelumnya. Baik, selanjutnya langkah kompresi. Jadi, piston naik memanfaatkan campuran udara dan bensin tadi. Lalu ada langkah usaha. Tepat tepat saat piston mencapai puncak kompresi, busi memercikan api. Campuran dari udara dan bensin yang sudah terkompresi itu meledak karena percikan api ini. Inilah yang disebut dengan spark injection, ledakan yang mendorong piston ke bawah. Lalu ada langkah buang yaitu piston naik membuang sisa, sisa pembakaran. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nah jadi di prinsip dasar prinsip kerja dasar motor bensin 4 tak ini ada empat, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, usaha, dan buang. Nah, sama seperti yang dijelaskan tadi, katup hisap pada langkah hisap, katup hisap itu terbuka, piston bergerak ke bawah, menghisap campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Lalu langkah kompresi, katup hisap dan buang tertutup, piston bergerak ke atas, memanfaatkan campuran udara dan bahan bakar dengan rasio kompresi relatif rendah sekitar 8:1 hingga 12:1. Lalu ada langkah usaha, yaitu busi memercikan api untuk membakar campuran yang terkompresi. Ledakan menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah menghasilkan tenaga. Lalu langkah buang, katup buang terbuka, piston bergerak ke atas, mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Nah, lanjut ke selanjutnya. Nah, jadi di motor bensin ini ada komponen kuncinya dan fungsinya. Nah, jadi komponen kuncinya itu ada busi, sistem bahan bakar, kepala silinder, dan mekanisme katup.
Nah, jadi fungsi busi ini adalah sebagai pemicu utama pembakaran dengan menghasilkan percikan api pada akhir langkah kompresi. Lalu ada sistem bahan bakar mencampurkan bensin dengan udara dalam rasio yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam silinder, karburator, atau injeksi. Lalu kepala silinder yaitu menampung katup hisap atau buang dari busi membatasi ruang bakar. Lalu mekanisme katup mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup hisap dan buang secara presisi sesuai dengan gerakan piston. Komponen ini dirancang untuk bekerja secara sinkron untuk menjalankan siklus Otto atau siklus bensin yang bergantung pada pembakaran cepat campuran yang homogen. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan motor bensin 4 tak. Nah, di motor bensin 4 tak tersendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pertama kita bahas kelebihannya terlebih dahulu yaitu tenaga per bobot. Tenaga tinggi per bobot. Mesin bensin cenderung lebih ringan dan menghasilkan akselerasi yang lebih cepat, yang lebih baik dan cepat. Lalu getaran rendah, operasi yang lebih halus dan lebih tenang karena resiko kompresi yang lebih rendah. Lalu biaya produksi yang lebih rendah. Struktur mesin yang tidak memerlukan komponen sekuat mesin diesel. Lalu yang keempat, keunggulan itu adalah performa kecepatan tinggi. Mampu beroperasi pada putaran mesin yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangannya, yaitu efisiensi termal yang lebih rendah. Sebagian besar energi terbuang secara panas, torsi lebih rendah, kurang optimal dalam aplikasi beban berat, lalu emisi CO2 dan HC, meskipun emisi partikulat matter lebih rendah, namun emisi karbon monoksida dan hidrokarbon lebih tinggi. Lalu ketergantungan pada busi, kegagalan busi dapat menghentikan operasi mesin. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dasar motor diesel. Nah, jadi motor diesel ini beroperasi berdasarkan siklus diesel, di mana pembakaran terjadi karena kompresi udara yang sangat tinggi. Nah, sama seperti motor bensin tadi, di motor bakar diesel ini memiliki 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Jadi pada langkah hisapnya, katup hisap terbuka, piston bergerak ke bawah, hanya menghirup udara murni. Dua, langkah kompresi, piston bergerak ke atas memanfaatkan udara murni dengan rasio kompresi yang sangat tinggi sekitar 14:1 hingga 25:1 sehingga suhu udara meningkat secara drastis dari 700 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius. Nah, lalu ada langkah usaha pada akhir kompresi, solar disemprotkan ke udara panas, bahan bakar terbakar secara spontan karena suhu tinggi, menghasilkan ledakan yang mendorong piston. Lalu langkah buang, katup buang terbuka, piston bergerak ke atas dan mengeluarkan gas sisa pembakar. Nah, selanjutnya komponen kunci dan fungsi pada motor diesel. Nah, mesin diesel memerlukan komponen yang lebih kuat dan presisi untuk menahan tekanan kompresi ekstrim. Nah, jadi di komponen mesin diesel itu memiliki komponen kunci. Antaranya itu injektor bahan bakar, blok dan kepala silinder yang kuat, dan busi pijar. Nah, masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Pada injektor bahan bakar berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut halus pada tekanan yang sangat tinggi dan waktu yang sangat tepat. Lalu, fungsi dari blok dan kepala silinder yang kuat itu dirancang sebagai substansial lebih tebal dan lebih berat untuk menahan tekanan internal yang jauh lebih tinggi selama kompresi dan pembakaran. Lalu ada busi pijar digunakan hanya untuk memanaskan udara dalam silinder saat mesin dingin, membantu auto ignition awal, tidak terlibat dalam siklus pembakaran normal. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan motor bakar diesel. Nah, jadi mesin diesel ini unggul dalam daya tahan, efisiensi bahan bakar, dan torsi yang tinggi. Nah, lanjut kita bahas keunggulan terlebih dahulu. Itu keunggulan utamanya itu efisiensi termal tinggi. Rasio kompresi yang tinggi menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, hemat biaya operasional. Lalu torsi maksimal, mampu menghasilkan torsi yang besar pada RPM rendah, ideal untuk kendaraan pengangkut beban berat. Lalu ketahanan dan umur panjang. Konstruksi yang lebih kuat membuatnya sangat awet dan tahan lama. Lalu keamanan bahan bakar. Solar kurang mudah terbakar dibandingkan bensin, sehingga lebih aman. Lalu kita bahas kekurangannya, yaitu emisi. Pembakaran yang tidak homogen menghasilkan partikulat matter atau asap hitam dan nitrogen oksida yang lebih tinggi.
lalu biaya awal dan perawatan mahal. Komponen bertekanan tinggi, injektor turbo, dan lain-lain adalah struktur yang kuat meningkatkan biaya. Lalu bobot berat yaitu konstruksi yang kokoh menambah berat keseluruhan mesin. Lalu kebisingan dan getaran. Proses pembakaran yang eksplosif menghasilkan suara yang lebih keras dan getaran yang lebih terasa. Nah, selanjutnya perbandingan kritis, efisiensi, emisi, dan aplikasi dari motor bakar diesel dan motor bakar bensin. Nah, jadi pada motor bakar bensin ini, pemicunya itu adalah busi. Nah, sedangkan ini tidak menggunakan pemicu, tapi kompresi udara. Nah, lalu rasio kompresinya pada motor bakar bensin itu rendah, yaitu sekitar 8:1 sampai 12:1. Namun, pada mesin bakar diesel itu sangat tinggi, sekitar 14:1 hingga 25:1. Untuk efisiensi termalnya, pada mesin bakar bensin itu sangat rendah, sekitar 25 hingga 35%. Untuk mesin bakar motor bakar diesel itu sangat tinggi, sekitar 35 sampai 45%. Untuk motor bakar bensin itu rendah, dari rendah hingga sedang. Lalu untuk torsi motor bakar diesel itu sangat tinggi pada RPM rendah. Nah, aplikasi umumnya itu yang kita temui di kehidupan sehari-hari itu pada motor bakar bensin itu contohnya itu mobil penumpang, sepeda motor, dan alat-alat ringan. Nah, untuk aplikasi umum dari motor bakar diesel itu seperti truk, bus, kapal, alat berat, dan generator. Nah, mesin bensin dipilih untuk performa yang nyaman, sementara mesin diesel dipilih untuk daya tahan dan efisiensi beban kerja. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini saya ada contoh soal mengenai perhitungan rasio kompresi. Nah, contoh soalnya itu sebuah mesin memiliki volume total silinder 500 cm kubik dan volume celah 50 cm kubik. Hitung rasio kompresinya. Nah, untuk menjawab ini, kita memerlukan rumus R sama dengan Vs tambah Vc dibagi Vc. Nah, diketahui volume totalnya itu sama dengan 500 cm kubik. Nah, untuk telah diketahui nih PC-nya volume celahnya itu 50 cm kubik. Nah, untuk mencari PS itu adalah atau volume langkah dengan cara kita mengurangi volume total dikurangi PC-nya itu volume celahnya. Jadi 500 dikurang 50 menghasilkan 450 cm kubik untuk VS-nya atau langkahnya, volume langkahnya nih. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi, 450 ditambah 50 dibagi 50 sama dengan 500 dibagi 50 sama dengan 10. Nah, jadi diketahui rasio kompresinya sama dengan 10:1. Nah, kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik secara absolut. Hmm, mereka tidak lebih baik, mereka hanya lebih baik untuk tujuan yang berbeda. Jika membutuhkan mesin yang ringan, responsif dan putaran tinggi untuk mobil sport atau sepeda motor, pilihlah motor bakar bensin. Jika butuh mesin yang irit bahan bakar, tahan lama, dan mempunyai torsi monster, untuk menarik beban berat seperti truk dan menggerakkan kapal, pilihlah motor bakar diesel. Nah, jadi pada dasarnya perbandingan antara mesin bensin 4 tak dan diesel 4 tak bukanlah tentang mana yang lebih baik, melainkan tentang dua filosofi desain yang berbeda untuk menghasilkan tenaga dan masing-masing dengan keunggulannya tersendiri. Jika Anda mencari akselerasi yang cepat dan pengendaraan yang halus, motor bakar bensin adalah juaranya. Namun, jika Anda membutuhkan efisiensi bahan bakar yang maksimal dan kekuatan untuk menarik beban berat, mesin diesel tidak ada tandingannya. Motor bensin dan diesel telah melayani kebutuhan transport selama lebih dari 1 abad, tetapi tantangan lingkungan mendorong inovasinya. Nah, itulah sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dengan NPM 2414071074 dari kelas Tek B. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya yaitu mengenai motor bakar 2 tak bensin, prinsip dan aplikasinya. Jadi
sebuah mesin yang mungkin suaranya sangat kita kenal di jalanan, terutama di masa lalu. Kita akan berbicara tentang motor bakar dua tak. Jika motor empat tak yang kita bahas sebelumnya adalah tentang efisiensi dan kompleksitas empat langkah, maka motor dua tak adalah tentang kesederhanaan, keringkasan, dan power to weight ratio. Nah, selanjutnya, apa itu motor bakar dua tak bensin? Jadi, motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja penuh, hisap, kompresi, dan usaha dan buang hanya dalam dua gerakan piston, satu putaran poros engkol penuh. Dengan prinsip dasar yang berbeda dari empat tak, motor dua tak menggabungkan beberapa langkah kerja dalam satu gerakan, membuatnya menghasilkan tenaga yang lebih sering pada putaran yang sama. Jika dibandingkan dengan empat tak yang butuh empat langkah, naik turun, ini berarti mesin dua tak menghasilkan tenaga langkah usaha di setiap putaran kruk as. Sementara empat tak butuh dua putaran kruk as untuk satu kali langkah usaha. Secara teori membuatnya dua kali lebih bertenaga untuk kapasitas mesin yang sama. Nah, prinsip kerja motor dua tak. Langkah, insap, dan kompresi. Siklus pertama terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah TMB ke titik mati atas TMA. Nah, jadi di siklus kerjanya itu piston naik, vakum ruang bilas, pengisapan campuran, dan kompresi di ruang bekar. Piston naik TMB ke TMA. Piston bergerak ke atas menciptakan vakum di ruang bilas di bawahnya. Katup masuk, red velvet terbuka. Lalu langkah isap, campuran udara dan bahan bakar plus oli samping masuk ke dalam ruang bilas. Kemudian langkah kompresi. Piston menekan campuran yang sudah berada di atas piston ruang bakar. Tekanan dan suhu meningkat mempersiapkan pembakaran. Nah, selanjutnya prinsip kerja motor dua tak. Langkah kerja, langkah usaha dan buang. Nah, jadi melanjut memberikan penjelasan dari langkah sebelumnya, yaitu siklus kedua yang menghasilkan energi terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Langkah satu, piston bergerak naik dari TMB ke TMA. Kompresi. Piston memanfaatkan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar di atas piston. Lalu ada langkah isap, yaitu gerakan piston ke atas menciptakan vakum di ruang engkol, karter. Campuran bahan bakar dan udara baru terisap masuk ke karter melalui intake port, lubang isap. Lalu langkah kedua, itu piston bergerak turun dari TMA ke TMB. Usaha. Sesaat sebelum piston mencapai TMA, busi mematikan api, membakar campuran yang terkompresi. Ledakan ini mendorong piston ke bawah. Ruang bilas selanjutnya adalah langkah buang dan bilas, exhaust dan transfer. Piston turun membuka lubang buang, gas sisa pembakaran terkeluar. Lalu piston turun lebih jauh membuang lubang transfer, membuka lubang transfer. Campuran baru yang ada di karter yang terkompresi oleh gerakan piston ke bawah didorong masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus membantu membilas atau mendorong keluar sisa gas buang. Nah, jadi di pada prinsip kerjanya ini, piston bergerak naik Pada piston bergerak naik, dua hal yang terjadi bersamaan. Jadi di atas piston itu di ruang bakar itu piston bergerak naik menekan campuran bahan bakar segar yang sudah berada di sana. Ini adalah langkah kompresi. Lalu bersamaan dengan itu piston juga menutup lubang buang dan lubang transfer. Ruang bakar terjadi kedap untuk kompresi. Lalu pada saat piston di bawah, saat piston naik, ruang di crankshaft membesar menciptakan kevakuman, tekanan rendah. Kevakuman ini membuka katup reed atau red valve karena piston naik. Ia membuka lubang hisap intake. Akibatnya, campuran udara pas bensin, pas oli samping baru terhisap masuk mengisi crankshaft. Jadi, dalam satu gerakan piston ke atas, kita menyelesaikan kompresi di atas dan hisap di bawah.
Jadi dalam satu gerakan piston ke bawah, kita menyelesaikan usaha dan buang serta transfer bahan bakar secara bersamaan. Dan siklus ini berkurang sangat cepat, itulah mengapa suaranya sangat khas, treng 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 treng, karena ledakan terjadi di setiap putaran. Selanjutnya, kelebihan motor dua tak simpel dan bertenaga. Nah, meskipun teknologi semakin jarang, mesin dua tak memiliki keunggulan yang membuatnya dicintai di kalangan penggemar performa, yaitu tenaga lebih tinggi, konstruksinya lebih sederhana, dan ringan dan compact. Nah, kita bahas dulu tenaga lebih tinggi. Nah, jadi pada motor dua tak itu memiliki lebih tenaga lebih tinggi, menghasilkan tenaga hampir dua kali lipat dibandingkan empat tak dengan volume silinder yang sama karena pembakaran terjadi setiap putaran poros engkol. Lalu konstruksi sederhana, tidak memerlukan mekanisme katup yang kompleks, camshaft, rocker arm. Ini membuat perawatannya lebih mudah dan biaya produksinya lebih rendah. Lalu ringan dan compact, bobot yang lebih ringan per tenaga kuda dibandingkan mesin 4 tak. Ideal untuk aplikasi yang memerlukan rasio berat tenaga tinggi seperti motor trail dan gergaji mesin. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangan motor dua tak. Nah, jadi di kekurangannya itu yang paling ini itu umum adalah polusi dan konsumsi bahan bakar. Nah, mesin dua tak menghadapi tantangan besar terkait regulasi lingkungan dan efisiensi operasional. Nah, emisi gas buang tinggi, boros bahan bakar, dan pemasaran kurang optimal. Nah, kita bahas dulu emisi gas buang. Nah, campuran oleh samping yang ikut terbakar pada saat proses pembilasan yang tidak sempurna menyebabkan emisi hidrokarbon dan karbon monoksida yang tinggi, serta asap putih yang khas. Lalu, boros bahan bakar. Sebagian campuran bahan bakar baru lolos langsung melalui saluran buang bersama gas sisa saat proses pembilasan, mengurangi efisiensi termal. Lalu, pelumasan kurang optimal. Tergantungan pada oli samping membuat pelumasan di beberapa komponen, terutama poros engkol, kurang konsisten dan membutuhkan penggantian oli secara rutin. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen utama dari motor dua tak bensin. Nah, struktur motor dua tak relatif sederhana, tetapi setiap komponen memiliki peran vital dalam siklus kerja yang cepat. Nah, komponen apa saja sih yang penting itu? Nah, jadi komponen yang penting itu adalah piston, poros engkol, busi, lubang dan saluran, dan ruang bilas atau carter. Nah, kita bahas dulu di piston ini. Piston mengatur pembukaan dan penutupan lubang saluran masuk, transfer, dan buang. Poros engkol mengubah gerakan linear menjadi putaran. Lalu ada busi bertanggung jawab untuk menyulut campuran udara dan bahan bakar yang sudah dikompresi pada akhir langkah kompresi. Lalu lubang dan saluran, lubang masuk, lubang transfer ke ruang bakar, dan lubang buang ke dinding silinder diatur oleh gerakan piston. Lalu ruang bilas atau karter, ruang di bawah piston, tempat campuran baru bahan bakar isap, tempat campuran baru bahan bakar diisap dan dikompresi sebelum dipindahkan ke ruang bakar. Nah, sistem pelumasan pada motor dua tak. Nah, sistem pelumasannya itu unik karena menggunakan oli samping yang dicampur dengan bensin atau diinjeksikan secara terpisah. Nah, metode pelumasannya itu adalah pencampuran langsung, premix. Oli samping dicampur langsung dengan bensin di dalam tangki. Umumnya pada motor tua atau mesin kecil. Lalu sistem injeksi. Pompa oli terpisah menyuntikkan oli samping ke dalam karburator atau saluran masuk udara, tergantung pada putaran mesin dan beban. Nah, jadi fungsi oli samping ini adalah memasi bagian atas piston, dinding silinder, dan bantalan poros engkol. Setelah memasi, oli ini ikut terbakar dan keluar melalui knalpot. Nah, itu mengapa menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai aplikasi motor dua tak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karena karakteristik yang ringan dan bertenaga, motor dua tak ideal untuk peralatan portable dan performa tinggi. Salah satunya mesin kapal tempel, outboard, lalu motor balap dan trail, lalu gergaji portable. Nah, aplikasinya ini di dunia kita atau di sekeliling kita itu dipakai di mesin-mesin kapal, lalu mesin motor balap dan trail, lalu peralatan portable. Nah, di sini dipakai pada perahu kecil karena ringan dan mudah perawatannya.
Mesin dua tak membuat banyak tenaga dalam kemasan kompak. Lalu, motor balap dan trail digunakan secara luas di masa lalu untuk sepeda motor performa tinggi dan kompetensi off-road karena responsif dan akselerasi cepat. Lalu, peralatan portable gergaji mesin, contohnya pemotong rumput dan blower daun, mengandalkan motor dua tak karena mudah dihidupkan, ringan, dan bekerja dalam berbagai orientasi. Nah, masa depan motor dua tak, inovasi dan tantangan. Nah, regulasi emisi global telah menekan penggunaan dua tak. Namun, inovasi terbaru berupaya menghidupkan kembali teknologi ini. Tantangan regulasi, standar emisi yang ketat. Eropa membuat motor dua tak konvensional karburator sulit bertahan di pasar otomotif utama. Lalu, inovasi injeksi langsung di sistem injeksi langsung pada mesin dua tak modern menyuntikkan bahan bakar langsung ke ruang bakar, meminimalkan lolosnya bahan bakar yang belum terbakar dan menurunkan polusi secara drastis. Lalu aplikasi baru, teknologi dua tak dimulai digunakan pada mesin kapal tempel dan drone, di mana rasio tenaga ke berat yang tinggi sangat krusial. Lalu potensi keberlanjutan dengan injeksi langsung dan bahan bakar sintetik, mohon motor dua tak tak bis- motor dua tak bisa menawarkan solusi tenaga dan efisien di ceruk pasar tertentu. Nah, kita lanjut ke soal contoh soal perhitungan kapasitas mesin atau CC. Jadi, saya punya sebuah contoh soal mengenai yang berhubungan dengan motor dua tak ini, cara menghitung kapasitas mesin atau CC. Nah, jadi soalnya itu sebuah motor dua tak memiliki diameter piston 50 mm dan langkah piston 55 mm. Hitunglah kapasitas mesin atau cc motor tersebut. Nah, didapati rumusnya itu cc sama dengan 0,785 dikali diameter pangkat 2 dikali L dibagi 1000. Nah, diameter ininya, nah kita convert dulu. Pertama itu 50 mililiter itu sama dengan 5 cm. Lalu kita convert lagi 55 milimeter menjadi 5,5 cm. Lalu masukin ke rumus. Nah, ini 0,785 dikali 5 pangkat 2 dikali 5,5 dibagi 1000. Nah, 0,785 dikali 25 dikali 5,5 dibagi 1000 menghasil. Lalu hasil perkalian ini bakal dibagi 1000, 107,9375 dibagi 1000 menghasilkan 107,9 cc. Jadi cc motor tersebut memiliki, jadi sebuah motor dua tak dengan diameter piston 55 mm dan langkah piston 55 mm itu memiliki cc 107,9 cc. Nah, kesimpulannya, motor dua tak adalah mesin pembakaran internal yang sangat efisien secara mekanis, menghasilkan tenaga setiap putaran, namun tidak efisien secara bahan bakar dan lingkungan. Karena kelemahannya dalam hal efisiensi dan emisi, motor dua tak kini hampir sepenuhnya digantikan oleh motor empat tak untuk kendaraan transportasi harian. Namun, motor dua tak masih dominan digunakan pada aplikasi yang mementingkan rasio tenaga ke berat yang ekstrim, seperti gergaji mesin, mesin potong rambut, dan motor balap, misalnya motor cross atau go-kart. Nah, motor. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dan NPM 2414071074 dari kelas TP B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyaluran bahan bakar yang menggerakkan mayoritas kendaraan saat ini, yaitu bensin injeksi, bensin, bensin karburator, diesel common rail, dan diesel boost pump. Memahami perbedaan mendasar dalam mekanisme dan teknologi saat ini sangat penting untuk perawatan, efisiensi, dan performa kendaraan. Yang pertama itu bensin injeksi, prinsip kerja dan keunggulan. Nah, jadi sistem penyaluran bahan bakar elektronik pada mesin bensin yang dikontrol oleh ECU, sistem ini menyemprotkan bensin dalam jumlah
yang sangat presisi melalui injektor untuk mendapatkan pembakaran yang efisien, hemat, dan rendah emisi. Cara kerja ini, cara kerja ini adalah metode elektronik modern. Sistem ini dikendalikan oleh ECU, Engine Control Unit, atau otak kecil. ECU mengumpulkan data dari berbagai sensor seperti sensor oksigen, sensor aliran udara, sensor posisi gas untuk menghitung jumlah bensin yang paling optimal. Bensin kemudian disemprotkan oleh injektor bertekanan langsung ke intake manifold port injection atau ke dalam ruang bakar di direct injection. Kelebihannya sangat presisi, hemat bahan bakar, tenaga lebih optimal, emisi gas buang rendah, dan andal dalam berbagai kondisi. Kekurangan sistem lebih kompleks, biaya lebih mahal, dan perbaikan memerlukan alat pindai scanner elektronik. Nah, keunggulannya yaitu pengukuran bahan bakar yang sangat akurat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan jarak tempuh per liter. Performa mesin lebih baik, akselerasi lebih responsif, dan tenaga yang dihasilkan lebih optimal di berbagai kondisi operasi. Lalu emisinya lebih bersih, kontrol rasio udara bahan bakar yang ideal stoikiometri menghasilkan pembakaran sempurna sehingga mengurangi gas buang berbahaya. Nah, jadi di sini bensin injeksi itu sistem bensin injeksi itu adalah sistem yang dikontrol oleh ECU. Nah, sistem ini membuang jauh-jauh prinsip Venturi. Sebagai gantinya, ia menggunakan komputer mini yang kita sebut sebagai ECU, Engine Control Unit. Sensor para asisten. ECU punya banyak asisten atau sensor yang tersebar ke seluruh mesin. Ada sensor suhu udara, sensor oksigen di knalpot, sensor posisi gas, strolet, sensor putar mesin RPM. Nah, fungsi dari ECU ini adalah menerima data dari semua sensor itu dalam bentuk hitungan milidetik. ECU lalu menghitung, oke, kondisi begini, butuh bensin sekian miligram. Nah, jadi otomatis nih dari ECU ini. Nah, injektor. ECU mengirim sinyal listrik ke injektor, yang pada dasarnya adalah keran solenoid super cepat. Injektor lalu menyemprotkan bensin dalam bentuk kabut yang sangat halus dan presisi langsung ke dekat katup hisap. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, komponen utama sistem injeksi bensin. Nah, kinerja sistem injeksi sangat bergantung pada sinergi beberapa komponen kritis. Kerusakan pada salah satu bagian dapat mengganggu seluruh proses penyaluran bahan bakar. Nah, jadi di sistem bensin injeksi ini ada beberapa komponen utama, yaitu ada ECU, pompa bahan bakar dan regulator, injektor, dan sensor-sensor. Nah, jadi ECU ini sebagai otak sistem menganalisis data sensor dan menghitung durasi serta waktu injeksi yang tepat. Lalu pompa bahan bakar dan regulator menarik bensin dari tangki dan memastikan tekanan bahan bakar selalu konstan dan sesuai kebutuhan injektor. Lalu injektor penyuntik. Katup elektronik yang dapat menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus. Ini adalah komponen kunci yang menentukan ukuran dosis, akurasi dosis. Nah, lanjutnya ada sensor-sensor. Beragam sensor seperti oksigen, suhu mesin, massa udara, dan throttling position sensor menyediakan input bagi ECU. Nah, selanjutnya perbandingan awal antara injeksi bensin versus karburator. Nah, sistem injeksi bensin menawarkan kontrol yang jauh lebih unggul dan adaptif terhadap kondisi mesin dibandingkan karburator yang bersifat mekanis. Jadi, kita akan menganalisis fitur, kontrol rasio udara bahan bakar, efisiensi, performa, emisi, dan perawatan. Nah, untuk injeksi bensin tersendiri yaitu elektronik dan sangat presisi untuk kontrol rasio dan udara, lalu efisiensinya sangat tinggi, performanya optimal di semua ketinggian dan atau suhu, lalu emisinya rendah, ramah lingkungan, dan perawatannya memerlukan alat diagnostik OBD. Nah, untuk karburator tersendiri mekanis, kurang fleksibel, mudah berubah, efisiensinya rendah, lalu performanya sensitif terhadap perubahan ketinggian atau suhu, emisinya tinggi, relatif sederhana, dan dapat disetel secara manual. Transisi dari karburator ke injeksi merupakan revolusi signifikan dalam industri otomotif, didorong oleh kebutuhan akan efisiensi dan regulasi emisi yang semakin ketat.
Nah, selanjutnya kita akan bahas sistem bensin karburator. Nah, bagaimana karburator bekerja? Karburator adalah alat mekanis yang mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke mesin. Cara kerjanya ini adalah metode mekanis dan teknologinya lebih tua. Udara ini dihisap dari mesin melewati tabung venturi ke dalam karburator. Gerakan udara ini menciptakan kevakuman yang menghisap bensin dan mangkuk penampung. Dari mangkuk penampung, bensin dan udara kemudian bercampur di intake manifold sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, jadi prinsip kerja utamanya itu adalah efek Venturi. Udara dari saringan filter ditarik masuk oleh isapan piston. Di dalam karburator ada bagian menyempit disebut Venturi. Nah, saat udara melewati Venturi yang sangat cepat, ini kecepatannya meningkat drastis sesuai hukum fisika, hukum Bernoulli. Saat kecepatan udara naik, tekanan turun. Tekanan rendah ini menyebab Tekanan rendah ini menyedot bensin dari sebuah mangkuk penampung mangkuk karbu melalui lubang kecil bernama sphere atau jet. Bensin yang tersedot ini bercampur dengan udara dan menjadi kabut lalu masuk ke ruang bakar. Nah, untuk karakteristik kelebihannya dari sistem bensin karbu ini adalah sederhana, mudah diproduksi, mudah dibongkar pasang bagi yang paham. Lalu kekurangannya sangat tidak presisi. Karburator tidak tahu suhu udara di luar. Karburator tidak tahu posisi ketinggian, lalu tidak bisa beradaptasi, boros bahan bakar, dan emisi gas buang yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai diesel common rail. Itu teknologi modern untuk diesel. Nah, sistem common rail CR merevolusi mesin diesel. Sistem ini memisahkan proses pembentukan tenaga tekanan tinggi dari proses injeksi, memberikan kontrol yang presisi atas jumlah, waktu, dan tekanan penyuntikan. Nah, jadi, stepnya itu adalah tekanan ultra sampai tinggi, lalu kontrol digital ECU, lalu pembakaran optimal. Nah, jadi di sini kita lihat ininya. Common Rail menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk menciptakan tekanan bahan bakar yang sangat besar, hingga 2.500 bar, dan menyimpannya di dalam pipa bersama yang disebut dengan rail. Nah, lalu dikontrol digital ECU. Semua injektor dikontrol secara elektronik oleh ECU, memungkinkan injeksi multitahap, pre-injection, main injection, dan after injection dalam satu siklus pembakaran. Lalu pembakaran optimal hasilnya adalah pembakaran yang lebih halus, kebisingan mesin yang jauh kurang, peningkatan efisiensi termal, dan penurunan drastis emisi NO dan partikular matter PM. Inilah alasan mengapa mobil diesel modern bisa sehalus ini, secepat dan sebersih mobil bensin. Nah, jadi prinsip kerjanya itu, Common Rail itu adalah memisahkan tiga fungsi utama, yaitu menciptakan tekanan, menyimpan tekanan, dan menyemprotkan, menciptakan tekanan. Ada satu pompa tekanan tinggi, HP pump yang bekerja super keras, hanya dalam satu tujuan, menyemprotkan solar dengan tekanan gila, bisa 2.000 lebih bar, atau bahkan 30.000 PSI. Nah, lalu yang bagian menyimpan tekanan, solar bertekanan ekstrim ini disimpan di dalam satu pipa besi tebal yang disebut dengan rail. Rail bersama atau common rail. Rail ini seperti tabung gas bertekanan tinggi yang selalu siaga. Nah, lanjut bagian menyemprotkan. Injektor di setiap silinder terhubung ke rail ini. Injektor ini bukan bagi mekanis tapi elektronis dikontrol ECU seringkali pakai piezoelektronik yang super cepat. ECU bisa memerintahkan injektor untuk menyemprotkan berkali-kali di dalam satu langkah usaha. Lanjut ke slide selanjutnya, diesel common rail teknologi modern. Cara kerjanya tadi sudah dijelaskan, dan kita bahas ke kelebihan kekurangannya aja. Tekanan sangat tinggi menghasilkan pengabutan solar yang sempurna. Pembakaran jauh lebih efisien, tenaga lebih besar, suara mesin lebih jauh, lebih halus, sangat irit bahan bakar, dan emisi gas yang sangat rendah. Lalu kekurangannya, sistem sangat kompleks dan presisi. Biaya produksi dan perbaikannya mahal, serta sangat sensitif terhadap kualitas solar. Harus bersih dan berkualitas baik.
Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen kunci sistem common rail diesel. Nah, empat komponen pertama bekerja sama untuk memastikan penyaluran bensin bertekanan tinggi yang sempurna. Pompa bahan bakar bertekanan tinggi, tidak seperti pompa distribusi tradisional. Pompa ini hanya berfungsi untuk menaikkan tekanan dan menyalurkan ke rel tanpa perlu mengatur waktu injeksi. Lalu, common rail, pipa bersama, gitu. Bertindak sebagai akumulator tekanan, memastikan semua injektor mendapat pasokan bahan bakar dengan tekanan yang sama dan stabil. Lalu injektor piezo atau solenoid. Injektor diesel common rail sangat canggih menggunakan aktuator solenoid atau piezoelektrik untuk membuka dan menutup lubang injeksi dalam hitungan milidetik. Lalu sensor tekanan rel terpasang pada rel. Sensor ini terus memantau tekanan bahan bakar dan mengirimkan data umpan balik ke ECU untuk penyesuaian yang cepat. Lalu kita akan membahas tentang diesel Bose pump, sistem mekanis historis. Mekanis pompa distribusi Bose pump. Sistem Bose pump atau pompa distribusi adalah metode injeksi diesel mekanis yang mendominasi selama beberapa dekade. Pompa ini menggabungkan dua fungsi utama, yaitu mengatur waktu dan mendistribusikan bahan bakar ke setiap silinder, lalu menciptakan tekanan tinggi yang dibutuhkan untuk injeksi. Cara kerjanya sering juga disebut dengan pompa injeksi konvensional, bisa tipe in-plane atau rotary. Bosch Pump adalah nama merek yang menjadi sebutan umum di Indonesia. Ini adalah sistem mekanis. Pompa ini digerakkan langsung oleh putaran mesin via timing gear atau belt. Tugasnya adalah sekaligus menciptakan tekanan tinggi dan mendistribusikan solar ke masing-masing nozzle atau injektor sesuai urutan pengapian mesin. Kelebihannya sangat kuat atau badak, tahan banting, tidak terlalu sensitif terhadap kualitas solar, dan perawatannya murni mekanis. Kurangannya tekanan injeksi relatif rendah dibandingkan common rail, suara mesin sangat kasar, hasil diesel lama, kurang efisien, dan emisi gas buang tinggi asap hitam. Karakteristiknya, waktu dan jumlah injeksi diatur secara mekanis, terkadang dibantu secara elektronik pada versi yang lebih baru disebut dengan FE pump, dan berbanding lurus dengan kecepatan mesin dan beban. Nah, jadi Bose Pump ini adalah merek yang merujuk pada pompa injeksi mekanis baik tipe inline maupun rotary. Nah, prinsip kerja utamanya adalah kajian mekanis. Pompa ini terhubung langsung ke putar mesin via timing gear. Di dalamnya ada serangkaian plunger atau piston kecil yang bergerak oleh noken, as atau camshaft. Di dalam pompa itu tersendiri, setiap plunger bertugas memompa solar dan menciptakan tekanan sangat tinggi secara individual. Pompa ini tidak hanya menciptakan tekanan, tapi juga mendistribusikan dan mengatur waktu timing semprotan setiap silinder melalui pipa-pipa besi tebal. Solar bertekanan tinggi ini disemprotkan ke nozzle injektor mekanis yang akan terbuka jika tekanannya sudah cukup. Nah, lanjutnya perbandingan dari sistem diesel, common rail, dan Bose pump. Nah, perbedaan antara common rail dan Bose pump bukan hanya soal usia teknologi, tetapi soal kemampuan kontrol dan performa. Nah, untuk common rail itu sangat tinggi, tekanan injeksinya sangat tinggi, hingga 2.500 bar untuk atomisasi yang lebih baik. Nah, tekanan injeksi untuk Bospam itu lebih rendah sekitar 1.000 bar, kurang efektif dalam atomisasi. Lalu fleksibilitas, kamar rel sangat fleksibel, dapat melakukan multi injeksi per siklus. Lalu Bospam terbatas, umumnya hanya satu injeksi utama per siklus. Lalu keandalan dan perawatan, CR sensitif terhadap kualitas bahan bakar, perawatan lebih kompleks, lalu bos pump sangat tangguh, toleran terhadap kualitas bahan bakar yang lebih rendah. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu contoh perhitungan mengenai yang berhubungan dengan sistem bahan bakar ini. Jadi soalnya itu sebuah ECU pada mobil injeksi harus menjaga agar bahan bakar tetap ideal pada saat mobil berjalan. Diketahui AFR stoichiometrinya ideal untuk bensin adalah 14,7 banding 1, artinya 14,7 gram udara dibutuhkan 1 gram bensin. Sensor MAF, Mass Airflow, membaca massa udara yang masuk ke mesin adalah sekitar 730 detik.
735 gram per detik. Pertanyaannya, berapa gram bensin yang harus disemprotkan oleh injektor ke dalam mesin setiap detik untuk mencapai pembakaran ideal? Jawab, AFR sama kita gunakan rumus AFR sama dengan massa udara dibagi massa bensin. Nah, di sini diketahuinya FR itu sama dengan 14,7 dan massa udaranya itu sama dengan 735 gram dibagi massa bensin. Lalu kita pindah ruas, massa bensin sama dengan massa udaranya dibagi AFR-nya. Lalu AFR, lalu 735 ini dari massa udaranya dibagi 14,7 ini dari AFR-nya menghasilkan 50 gram massa bensin. Jadi, untuk mengurangi 735 gram udara per detik, injektor harus menyemprotkan 50 gram bensin per detik agar pembakarannya tetap ideal. Nah, kesimpulan, dari sistem karburator mekanis yang sederhana hingga sistem common rail yang dikontrol secara digital, evolusi teknologi penyaluran bahan bakar selalu didorong oleh tiga pilar, yaitu efisiensi, performa, dan regulasi emisi. Poin yang harus diingat adalah sistem injeksi bensin menawarkan presisi yang tinggi untuk mesin bensin mengoptimalkan setiap tetes bahan bakar. Lalu karburator tetap relevan di setiap fase tertentu karena kesederhanaan desainnya. Lalu common rail membawa mesin diesel di era modern dengan tekanan tinggi dan kontrol elektronik menghasilkan mesin yang lebih bersih dan senyap. Lalu ada Bose Pump, warisan ketahanan diesel meskipun teknologinya kini tergantikan oleh Common Rail untuk aplikasi permulaan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dengan NPM 2414071074. Di sini saya akan melakukan presentasi selanjutnya, yaitu sistem pelumasan dan pendinginan pada motor bakar. Di setiap kita menyalakan mesin, kita sebenarnya sedang memulai dan mengendalikan ribuan ledakan terkontrol. Setiap menitnya, proses ledakan ini atau pembakaran menghasilkan dua produk sampingan yang menjadi musuh bebuyutan bagi mesin, yaitu gesekan dan panas. Gesekan. Ribuan komponen logam bergerak dan bergesekan satu sama lain dengan kecepatan luar biasa. Lalu panas. Suhu di ruangan bakar bisa mencapai lebih dari 2000 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan logam. Jika dibiarkan, dua musuh ini akan menghancurkan mesin dalam hitungan menit. Nah, jadi jika Anda mengambil dua buah balok logam dan menggesekkannya satu sama lain, maka yang terjadi adalah panas. Nah, dan permukaan yang halus. Sekarang bayangkan itu terjadi pada piston yang bergerak 2000 kali per menit di dalam silinder. Tujuan utama sistem pelumasan adalah menciptakan lapisan film oli atau disebut oil film yang sangat tipis di antara komponen logam yang bergerak. Lapisan ini mencegah kontak langsung besi ke besi. Jadi mengapa pelumasan itu penting? Fungsi dan prinsip dasarnya, pelumasan adalah darah kehidupan motor bakar. Tanpa pelumas yang memadai, komponen bergerak akan saling bergesekan, menyebabkan panas berlebih dan kegagalan total. Nah, jadi fungsi dari pelumasan tersendiri adalah mengurangi gesekan, menyerap panas, dan membersihkan mesin serta penyegelan. Nah, jadi pada mengurangi gesekan itu adalah menciptakan lapisan film antara permukaan logam yang bergerak, meminimalkan kausan dan kehilangan daya. Lalu menyerap panas. Oli bertindak sebagai media transfer, membawa panas dari piston, dinding silinder, dan bantalan ke bak oli atau pendingin oli. Lalu membersihkan mesin, mengangkat kontaminan, serpihan logam halus, dan residu pembakaran dan membawanya ke filter. Lalu penyegelan membantu segel antara ring piston dan dinding silinder, mencegah kebocoran gas kompresi dan pembakaran. Dan nah, jenis pelumas dan perannya dalam mesin. Nah, pemilihan jenis oli sangat mempengaruhi efisiensi dan umur panjang mesin. Oli diklasifikasikan berdasarkan komposisi dasar dan viskositasnya. Klasifikasi oli mesin adalah mineral, berasal dari minyak mentah, paling dasar dan ekonomis. Lalu sintesis penuh, dibuat di laboratorium menawarkan kinerja
dan perlindungan terbaik pada saat suhu ekstrim. Lalu semi-sintesis kombinasi keduanya, keseimbangan antara biaya dan performa. Nah, peran viskositas diukur dengan standar SAE, misalnya 10W sampai 40. Angka pertama 10W menunjukkan kemampuan oli saat dingin dan angka kedua 40 menunjukkan kemampuan saat mesin beroperasi panas. Nah, lalu aditif pelumas, zat kimia tambahan yang ditambah untuk meningkatkan kinerja seperti deterjen pembersih, dispersan, pengubah gumpalan, dan anti-aus. Nah, selain itu, oli juga memiliki tiga fungsi yang sangat penting, yaitu membersihkan, cleaning. Oli mengandung deterjen yang mencuci bagian dalam mesin, melarutkan karbon dan kotoran sisa pembakaran, lalu membawanya ke filter. Lalu mendinginkan, cooling. Ini penting. Oli adalah salah satu cairan yang bisa menjangkau bagian paling internal berpanas, seperti di dalam piston. Oli menyerap panas di sana, lalu melindungi protecting. Oli modern memiliki adiktif anti karat yang melindungi komponen logam dari korosi. Singkatnya, oli adalah pelumas, pembersih, pendingin, dan pelindung. Nah, komponen sistem pelumas, pompa, filter, dan saluran. Nah, jadi bagaimana sih oli ini bersirkulasi? Nah, sebagian besar mobil menggunakan sistem yang disebut dengan wet sump atau karter basah. Bayangkan ini sebagai sistem peredaran darah di tubuh kita. Nah, jadi ada karter oli, pompa oli, filter oli, galeri oli, titik kritis. Nah, jadi oli ini bersirkulasi dari karter yaitu oil pan. Ini adalah waduk atau penampung oli di bagian bawah mesin. Lalu pompa oli pump. Ini adalah jantung dari sistem. Digerakkan oleh mesin, ia menyedot oli dari karter melalui saringan kasar strainer. Lalu ada filter oli, itu oil filter. Ini adalah ginjal. Setelah dipompa, oli didorong melewati filter ini untuk dibersihkan dari semua kotoran. Oli yang kotor tidak ada gunanya. Lalu ada galeri oli, itu adalah arteri. Jalur-jalur yang dibor di dalam blok mesin dan kepala silinder. Titik kritis. Oli bertekanan ini disemprotkan atau dialirkan ke semua titik vital. Bantalan, peluk as, dan noken as, dinding silinder, dan piston. Komponen di dalam silinder. Nah, setelah melumasi, oli akan jatuh kembali ke dalam karter karena gravitasi mendingin sejenak dan siap untuk dipompa lagi. Nah, jadi setelah penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan secara ini, oli itu dasarnya itu dari pompa oli dulu, baru kembali nanti ke bak oli lagi. Nah, jadi pompa ini akan menghisap oli dari bak dan mendistribusikannya ke seluruh sistem di bawah tekanan. Lalu, saringan oli ini bertanggung jawab untuk menyaring kontaminan sebelum oli mencapai komponen mesin yang sensitif harus diganti secara rutin. Nah, lalu bak oli dan saluran. Bak oli menampung persediaan oli, sementara saluran galerun adalah pipa internal yang mengalirkan oli bertekanan ke bantalan utama dan komponen lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pendingin. Nah, kita sudah bahas oli, membantu mendinginkan, tapi itu tidak cukup. Ledakan di ruang bakar menghasilkan panas yang luar biasa. Tujuan sistem pendingin bukan membuat mesin menjadi dingin. Tujuannya adalah menjaga mesin pada suhu kerja ideal. Ideal ini biasanya antara 90 hingga 105 derajat Celcius. Jika terlalu dingin, pembakaran tidak efisien. Bahan bakar boros, oli cepat kotor, membentuk lumpur atau sludge. Jika terlalu panas, ini bencana. Kepala silinder bisa melengkung, packing gasket bisa jebol, oli akan rusak, dan mesin akan hancur. Jadi, sistem pendingin adalah termostat raksasa yang menjaga suhu agar tetap pas. Nah, itulah mengapa sistem pendingin sangat penting dalam kinerja mesin. Sistem pendingin pada motor bakar adalah mekanisme krusial yang dirancang untuk mengontrol dan menjaga suhu mesin agar tetap berada pada rentang temperatur kerja idealnya. Tanpa sistem pendingin, panas ekstrim dari proses pembakaran akan menyebabkan komponen mesin memuai secara tidak merata, oli kehilangan daya lumasnya, dan akhirnya menyebabkan kerusakan fatal.
Fungsi utama pendingin itu mencegah overheating yang dapat merusak gasket kepala silinder dan piston serta menjaga suhu kerjanya yang ideal di rentang suhu 82 sampai 99 derajat Celcius seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu mempercepat pemanasan mesin yaitu di suhu kerja ideal untuk efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Lalu menjaga integritas komponen mesin, mencegah pemakaian berlebihan dan degradasi pemas. Panas berlebih dapat menyebabkan detonasi, melelehkan komponen dan menyebabkan kegagalan mesin secara total. Pendinginan efektif sangat penting. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pendingin. Nah, secara umum ada tiga jenis sistem pendingin yang digunakan pada motor bakar, yaitu sistem pendingin udara, air cooling, sistem pendingin cairan, liquid cooling atau radiator, dan sistem pendingin oil cooling. Pertama, sistem pendingin udara. Sistem ini melepaskan panas dari mesin secara langsung ke udara bebas. Prinsip kerja, panas dari silinder dan kepala silinder berpindah ke sirip-sirip fins yang terpasang di bagian luar. Sirip-sirip ini berfungsi memperluas area permukaan sehingga proses pelepasan panas ke udara menjadi lebih cepat. Komponen yang kunci itu sirip-sirip pendingin pada blok mesin dan kepala silinder. Nah, ada dua tipe pendingin udara, itu alami dan paksa. Nah, untuk yang alami itu mengandalkan aliran udara yang melewati mesin saat kendaraan bergerak. Umumnya digunakan pada motor-motor tipe naked atau klasik, contohnya motor bebek lama, motor custom, namun memiliki kelemahan yaitu tidak efektif saat macet atau motor berhenti. Jadi, efeknya itu tidak dapat bekerja. Lalu ada tipe pendingin udara paksa yaitu menggunakan kipas yang terpasang pada force engkol atau ditenagai listrik untuk menghembuskan udara secara paksa ke sirip-sirip. Ini sangat umum digunakan pada motor metik, skuter, di mana mesinnya tertutup oleh bodi. Nah, sistem pendingin cairan. Nah, sistem ini adalah yang paling umum digunakan pada mobil modern dan motor berkapasitas lebih besar 150 cc ke atas. Sistem ini menggunakan cairan coolant sebagai perantara untuk menyerap dan memindahkan panas. Komponen utama itu radiator, pompa air, dan termostat. Nah, komponen utamanya itu ada radiator, pompa air, termostat, kipas pendingin, mantel air, selang, tutup radiator, dan tangki. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Nah, kita akan fokus ke sistem pendingin cairan dulu. Sistem ini memiliki dua loop atau siklus yang diatur oleh satu komponen pintar, water jacket. Di dalam silinder dan ruang bakar, ada saluran-saluran seperti jaket yang diisi oleh cairan pendingin coolant. Coolant ini menyerap panas dari logam. Pompa air, water pump, ini adalah jantung sistem pendingin. Ia memompa coolant agar terus bersirkulasi. Nah, selanjutnya ada termostat. Ini adalah gerbang pintar. Nah, jadi pada saat mesin dingin, termostat menutup. Coolant hanya dipompa berputar di dalam blok mesin saja. Tujuannya agar mesin cepat panas mencapai suhu ideal. Saat mesin panas, misalnya 90 derajat Celcius, termostat akan membuka. Siklus panjang saat panas. Coolant panas dari mesin sekarang didorong oleh pompa menuju radiator. Radiator ini adalah penukar panas. Coolant panas mengalir melewati pipa-pipa kecil di radiator. Contohnya kipas menyedot udara dari luar, meniupkannya lewat sirip-sirip radiator. Panas dari coolant berpindah ke udara. Radiator yang yang sudah dingin dari radiator coolant yang sudah lebih dingin dari radiator, kemudian mengalir kembali ke pompa air dan masuk ke dalam motor jaket untuk menyerap panas baru. Siklus ini terus berulang untuk menjaga suhu tetap stabil. Nah, sistem pendingin oli. Nah, sistem ini sering digunakan sebagai pelengkap pada mesin performa tinggi atau mesin berpendingin udara yang butuh pendinginan ekstra. Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan oli mesin tidak hanya sebagai pelumas tetapi juga sebagai penyerap panas. Cara kerjanya, oli panas dari mesin dialirkan melalui selang menuju oil cooler, sebuah radiator kecil khusus untuk oli, untuk didinginkan oleh udara sebelum kembali ke bak oli. Aplikasi umumnya ditemukan beberapa motor besar seperti Suzuki V-Strom, Gixxer, atau sistem penambahan pada mesin turbocharger. Nah, selanjutnya pemeliharaan rutin sistem pelumas dan pendinginan. Perawatan
proaktif adalah kunci untuk menghindari kerusakan besar dan memaksa efisiensi mesin. Ya, jadi ada ganti oli dan filter, kurangi sistem pendinginan, inspeksi visual reguler, dan periksa sabun dan selang. Nah, ganti oli. Ikuti interval penggantian yang direkomendasikan pabrik berdasarkan jarak tempuh atau waktu. Pastikan filter oli selalu baru dan sesuai spesifikasi. Lalu kurangi sistem pendingin. Ganti cairan pendingin sesuai jadwal, biasanya setiap 2 sampai 5 tahun tergantung tipe bulan. Ini menghilang. Ini menghilangkan karat dan endapan yang mengurangi efisiensi radiator. Lalu inspeksi visual reguler itu periksa level oli dan cairan pendingin setiap bulan, cari tanda-tanda kebocoran pada selang, retak atau kembung, radiator atau pompa air. Lalu periksa sabuk dan selang. Pastikan setiap pompa air jika dalam kondisi baik dan selang tidak bocor atau mengeras. Kegagalan sabuk dapat menghentikan sirkulasi pendinginan. Nah, jadi sekarang kita akan bahas contoh soal yang berhubungan dengan sistem pelumasan dan pendinginan. Nah, jadi saya punya dua contoh soal yang kita akan bahas. Sebuah motor dua tak memerlukan campuran oli samping langsung ke dalam bensin. Spesifikasi motor tersebut merekomendasikan rasio campuran bensin oli samping. Oli samping adalah 40:1 atau sering tulis 1:40. Jika Anda akan mengisi tangki dengan 6 liter bensin, berapa mililiter oli harus samping yang harus Anda tambahkan agar campuran tepat? Jadi ya betul. Dengan rumus volume oli dibagi volume bensin sama dengan 1/40. Volume oli sama dengan 1/40 dikali volume bensinnya. Ini dikonversi dulu dari liter jadi mili plus 1/40 dikali 1/40 dikali 140 kali 6.000 sama dengan 150 mili. Jadi agar campuran yang tepat maka dibutuhkan 150 mili oli samping. Lalu lanjut ke soal sistem pendinginan. Sistem pendinginan cairan radiator pada sebuah mobil memiliki kapasitas total 8 liter. Untuk perlindungan anti beku dan anti karat yang optimal di iklim tropis, buku manual merekomendasikan campuran yang terdiri dari 30% coolant, cairan radiator murni, dan 70% air demineralisasi, air murni atau aqueous. Jika Anda ingin mengisi seluruh sistem radiator dari keadaan kosong, berapa liter coolant murni dan berapa liter air yang dibutuhkan? Nah, pertama kita hitung dulu volume coolant yang dibutuhkan itu sama dengan 30% dari kapasitas total 30 dibagi 100 0,30 dikali 8 liter tadi 8 liter ini lalu menghasilkan 2,4 liter. Jadi volume coolant yang dibutuhkan itu 2,4 liter. Lalu volume air yang dibutuhkan itu sama aja tadi 70 dibagi 100 sama dengan 0,70 dikali 8 liter. Kapasitasnya ini lalu menghasilkan hasil 5,6 liter. Jadi volume air yang dibutuhkan adalah 5,6 liter. Nah, jadi total campuran yang dibutuhkan adalah 2,4 liter coolant dan 5,6 liter air dengan total 8 liter. Kesimpulannya, sistem pelumasan dan sistem pendingin adalah dua sistem pendukung paling vital dalam sebuah motor bakar. Keduanya mutlak diperlukan dan bekerja sama-sama untuk menjamin mesin dapat beroperasi secara efisien, awet, dan aman. Kedua sistem ini memiliki hubungan timbal balik yang erat. Sistem pelumasan berfungsi sebagai mengurangi gesekan, cegah kausan, dan membersihkan kotoran, dan juga membantu menyerap panas dari komponen bergerak seperti piston. Sistem pendinginan berfungsi utama sebagai pembuang panas berlebih dari hasil pembakaran agar suhu mesin tetap terjaga pada rentang kerja ideal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dengan NPM 2414071074 dari kelas TB. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai sistem kelistrikan sepeda motor
Itu dari aki, spool, kiprok. Nah, dari ini kita akan fokus pada tiga komponen yang sering kali disebut-sebut saat sepeda motor mengalami masalah kelistrikan. Tiga komponen ini adalah jantung, otak, dan darah dari sistem kelistrikan motor. Yaitu ini adalah spool, kiprok, dan aki. Nah, mengapa sistem kelistrikan penting? Yaitu kunci penggerak mesin, fungsi operasional, dan pengisian daya berkelanjutan. Sistem kelistrikan adalah sumber energi vital untuk menghidupkan mesin, terutama bagi sistem pengapian dan starter elektrik. Lalu fungsi operasional menjamin operasional komponen penting seperti lampu depan, lampu rem, klakson, dan panel instrumen berjalan optimal untuk keselamatan. Lalu pengisian daya berlanjutan itu memastikan suplai daya terus-menerus ke aki dan sistem elektronik modern seperti ECU dan injeksi terus menyala. Tanpa sistem kelistrikan yang berfungsi baik, sepeda motor hanyalah tumpukan logam. Nah, spool alternator atau stator, generator tenaga listrik. Nah, jadi spool ini mengubah gerak mekanis menjadi energi listrik. Spool atau alternator adalah komponen yang menghasilkan arus listrik AC, arus bolak-balik yang melalui induksi elektromagnetik saat mesin berputar. Gulungan kawat terdiri. Nah, jadi spool ini memiliki ciri-ciri itu gulungan magnet. Gulungan kawat itu terdiri dari gulungan kawat tembaga yang terpasang di mesin. Lalu medan magnet bekerja sama dengan medan permanen motor rotor yang berputar menginduksi arus listrik. Lalu output AC menghasilkan energi listrik mentah AC yang besarnya tergantung putaran mesin. Jadi semakin cepat mesin, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Lalu kalau semakin pelan, maka energi listrik yang dihasilkan akan semakin rendah. Nah, selanjutnya spool, alternator, stator, generator tenaga listrik. Nah, cara kerjanya spool terdiri dari gulungan kawat tembaga, stator yang diposisikan dekat dengan magnet rotor yang terhubung ke kruk as mesin. Saat mesin berputar, magnet ikut berputar dan pergerakan medan magnet ini menghasilkan arus listrik bolak-balik AC alternating suren pada gulungan spool. Listrik yang dihasilkan spool tegangannya tidak stabil, naik turun mengikuti putaran mesin dan masih berjenis AC sehingga tidak bisa langsung digunakan oleh sebagian besar komponen motor. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut listrik motor berasal dari mana listrik motor berasal saat mesin hidup. Nah, bukan dari aki. Listrik berasal dari sini, spool. Puls sebagai pembangkit listrik tenaga putaran mesin, di mana lokasinya biasanya tersembunyi di dalam bak mesin sebelah kiri menyatu dengan magnet atau rotor. Bagaimana cara kerjanya? Prinsipnya sangat dasar, induksi elektromagnetik. Ada dua bagian, magnet yang menempel di kruk as dan ikut berputar, dan spool kumparan kawat tembaga yang diam. Saat mesin hidup, magnet berputar dengan kecepatan ribuan RPM mengelilingi atau di dalam spool. Medan magnet yang bergerak cepat melewati kawat tembaga ini membagikan aliran listrik di dalam kawat tersebut. Listrik yang dihasilkan spool adalah listrik AC, arus bolak-balik. Seperti arus PLN, tegangan tidak stabil, semakin kencang putaran mesin, semakin tinggi pula tegangan yang dihasilkan. Saat digas penuh, spool akan menghasilkan 50 volt, 80 volt, bahkan lebih. Listrik AC yang tidak stabil ini tentu tidak bisa langsung dipakai oleh aki yang butuh DC atau ECU yang butuh DC stabil. Disinilah peran komponen kedua, kiprok. Nah, kiprok. Receiver regulator atau pengatur tegangan dan arus. Jembatan filter antara spool dan aki. Nah, kiprok adalah otak dari sistem pengisian. Komponen ini memiliki dua fungsi yang penting yang tergabung dalam satu unit, yaitu rectifier atau penyarah mengubah arus AC dari spool menjadi arus DC yang dapat diterima oleh aki. Lalu regulator mengatur sebagai pengatur menjaga tegangan keluaran agar selalu tetap stabil sekitar 13,8 volt sampai 14,5 volt untuk mencegah overcharge atau undercharge pada aki.
ini adalah komponen yang paling sering menjadi korban panas berlebih karena fungsinya membuang kelebihan energi. Nah, fungsi pertamanya itu receiver atau penyearah aki dan sistem kelistrikan modern seperti ECU, lampu LED membutuhkan arus arah DC, direct current. Tugas pertama kiprok adalah mengubah atau menyalakan arus AC yang kotor dari spool menjadi arus DC yang bersih. Spool memberi arus AC bolak-balik. Aki dan elektronik, motor, ECU, lampu, dan klakson membutuhkan arus DC. Solusinya, di dalam kiprok ada komponen bernama jembatan dioda. Dioda bridge. Bayangkan diode ini seperti pintu putar di supermarket. Arus listrik hanya bisa lewat satu arah. Kiprok memaksa arus AC yang bolak-balik itu agar mengalir ke satu arah saja dan mengubahnya menjadi DC. Nah, selanjutnya fungsi kiprok yang kedua itu sebagai regulator. Saat putaran mesin tinggi, ngebut, spool bisa menghasilkan tegangan yang amat tinggi, bisa mencapai 20 sampai 50 volt atau lebih. Jika tegangan ini langsung masuk ke aki, aki akan overcharge kelebihan daya yang menyebabkan cepat rusak, panas, atau bahkan meledak. Regulator bertugas menstabilkan tegangan keluaran, biasanya membatasi di angka aman sekitar 13,8 volt sampai 14,7 volt untuk mengisi aki dengan optimal tanpa merusaknya. Tegangan dari spool ini naik turun gila-gilaan sesuai RPM. Jika aki 12 volt dihajar listrik 50 volt, aki akan mendidih dan meledak. Lampu akan terputus seketika. Kiprok terus-menerus memantau tegangan keluaran. Jika tegangan sudah cukup, misalnya mencapai batas aman 14,5 volt, kiprok akan membuang kelebihan listrik itu. Sisa tenaga dari spool yang tidak terpakai dipotong dan diubah menjadi panas. Nah, selanjutnya adalah baterai, sumber daya utama dan perannya. Fungsinya sebagai penyimpanan dan suplai energi awal. Aki berfungsi sebagai wadah penyimpanan energi listrik DC arus searah yang dibutuhkan untuk memulai motor starter, menyuplai daya ke komponen listrik saat mesin mati, atau saat beban listrik melebihi output dari spool, misalnya saat lampu menyala. Terdapat dua jenis, yaitu basa konvensional yang memerlukan perawatan pengisian air dan kering yang lebih praktis bebas perawatan. Tegangan standar aki umumnya sekitar 12 volt. Penurunan tegangan dapat menyebabkan sulit starter dan lampu redup. Nah, listrik DC stabil dari kiprok tadi akhirnya tiba di tujuan akhirnya, yaitu aki. Aki adalah pilar ketiga. Jika spool adalah pembangkit dan kiprok adalah pengatur, maka aki adalah tangki yang menampung atau power bank. Sumber daya utama dalam perannya. Peran utama aki yaitu menyalakan mesin, memberi daya ke dinamo starter, motor starter untuk memutar mesin saat pertama kali dihidupkan. Dua, menyediakan daya saat mesin mati, menghidupkan lampu, klakson, atau panel instrumen saat kunci on, tetapi mesin belum menyala. Lalu stabilisator tegangan. Aki bertindak sebagai bantal yang membantu kiprok meredam lonjakan listrik mendadak saat Anda tiba-tiba menyalakan lampu jauh atau rem. Aki menyuplai kurang daya saat. Nah, interaksi ketiganya bagaimana aki spool dan kiprok bekerja. Nah, dari spool itu akan menghasilkan arus AC. Nah, arus AC ini akan dikirim ke kiprok, lalu dikompresi menjadi DC. Nah, DC dari kiprok ini arus listrik itu berubah menjadi arus DC. Nah, dari arus DC ini simpan ke aki. Nah, dari aki ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang ada di sistem kelistrikan motor. Nah, penjelasannya itu seperti ini. Untuk memahami hubungan ketiganya, berikut alur kerja saat mesin hidup. Mesin berputar. Spool menghasilkan arus listrik AC. Nah, listrik AC dari spool masuk ke kiprok. Kiprok mengubahnya menjadi DC dan menstabilkan tegangannya misalnya 14 volt. Listrik DC yang stabil ini dikirim ke aki untuk disimpan proses charging. Dari aki dan juga dari output kiprok, listrik disimpan ke semua komponen.
yang membutuhkan seperti sistem pengapian, penerangan, dan aksesoris seperti CDI atau ESU, koil busi, lalu lampu depan rem sen, lalu klakson starter panel instrumen fuel pump, dan fuel pump pada motor injeksi. Masalah umum sistem kelistrikan dan diagnosanya dan solusi awal. Nah, jadi beberapa masalah umum yang sering kita temui itu seperti aki cepat soak, lampu redup atau bohlam sering putus, motor mati mendadak. Nah, ini nih kadang kita ini mengindikasinya tuh berbagai macam. Nah, ini berikut solusinya yang dapat diberikan. Misalnya aki cepat soak, indikasi sulit starter atau lampu redup, penyebab kemungkinan kiprok rusak, overcharge atau undercharge, atau ada kebocoran arus kabel atau terkelupas. Lalu lampu redup bohlam sering putus, indikasinya gejala paling umumnya dari kiprok yang kelebihan tegangan, gejala paling umum dari kiprok yang kelebihan tegangan, overcharge. Ukuran tegangan pengisian harus di bawah 50 volt. Lalu motor mati mendadak indikasi terutama jika diikuti bau hangus, penyebab kerusakan pada spool atau kiprok yang parah menyebabkan kegagalan total sistem pengapian. Selalu mulai diagnosa dengan memeriksa tegangan aki dan tegangan pengisian saat mesin hidup menggunakan multimeter. Nah, perawatan preventor menjaga kinerja optimal. Nah, pertama, perawatan rutin memastikan semua komponen bekerja dalam kondisi terbaik dan mencegah kerusakan baterai. Nah, jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan itu cek terminal aki, periksa kabel dan konektor, dan gunakan aksesoris secukupnya. Jadi pada cek terminal aki itu bersihkan korosi pada terminal aki secara berkala untuk memastikan koneksi listrik yang baik. Lumasi dengan gemuk untuk mencegah oksidasi. Lalu periksa kabel dan konektor, pastikan semua kabel yang terhubung ke spool dan kiprok terpasang erat dan tidak ada yang terkelupas atau hangus. Kabel yang kendor meningkatkan resistensi dan panas. Gunakan aksesoris cukupnya. Hindari penambahan aksesoris listrik seperti lampu tembak atau klakson bertenaga tinggi yang melebihi batas toleransi sistem kelistrikan standar motor Anda. Nah, selanjutnya kita akan belum kesimpulan salah ini. Kita ke contoh soal terlebih dahulu. Jadi contoh soalnya itu satu, sebuah motor menggunakan bohlam lampu depan tunggal dengan spesifikasi 36 watt. Sistem kelistrikan motor tersebut bekerja pada tegangan formal normal 12 volt. A. Hitung berapa besar arus ampere yang dibutuhkan oleh bohlam tersebut agar menyala, dan B, berapa besar nilai tahanan resistensi atau ohm pada filamen bohlam tersebut. Nah, menghitungnya itu dengan rumus P sama dengan Pi per I. Nah, kan kita sudah diketahui nih P-nya itu sama dengan 36 watt. Voltasenya itu sebesar 12 volt. Lalu kita bagi aja I sama dengan 36 dibagi 12 sama dengan 3 ampere. Jadi lampu tersebut memerlukan arus sebesar 3 ampere. Lalu menghitung tahanan atau resistensi, gunakan hukum Ohm, V sama dengan I per R, yang kita buat menjadi R sama dengan V per I. V per I, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Nah, kesimpulan, sistem kelistrikan adalah sirkuit vital yang menghasilkan, mengatur, dan menyimpan daya listrik untuk menghidupkan mesin, serta menyuplai semua komponen elektronik. Sistem ini memiliki tiga komponen inti yang saling bergantung, spool, kiprok, dan aki. Nah, yang masing-masing memiliki fungsi spool sebagai pengubah energi gerak mesin menjadi arus AC, lalu kiprok mengubah listrik AC menjadi DC dan menstabilkan tegangan agar aman untuk aki, lalu aki menyimpan listrik DC untuk digunakan oleh starter pengapian dan lampu. Singkatnya, spool membuat, kiprok mengatur, aki menyimpan. Kerusakan pada salah satu komponen akan cepat mempengaruhi komponen lainnya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Arkan dengan NPM 24140774. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi terakhir yaitu sistem transmisi motor bakar manual versus otomatis. Jadi
Presentasi ini akan mengupas tuntas mengenai perbedaan mendasar, keunggulan, dan tantangan dari kedua sistem transmisi utama pada kendaraan bermotor, manual, dan otomatis. Memahami cara kerja keduanya sangat penting untuk memilih kendaraan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi berkendara. Nah, jadi sebelum mulai, bisa dibayangkan mesin itu sebagai atlet sprinter. Dia bisa lari sangat kencang, tapi hanya di satu kecepatan optimal. Dia tidak bisa berjalan pelan, dan dia benci mendaki bukit. Di sisi lain, roda kita butuh berbagai skenario. Butuh tenaga super, torsi, untuk mulai bergerak dari diam atau mendaki tanjakan. Butuh putaran cepat, kecepatan untuk melaju di jalan. Lalu, mesin tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Disinilah transmisi berperan sebagai penerjemah atau manajer tenaga. Tugasnya mengubah output mesin, RPM, torsi rendah, menjadi apapun yang dibutuhkan roda, RPM rendah atau torsi tinggi, atau sebaliknya. Lalu kita lanjut. Mengapa transmisi penting? Fungsi dan prinsip dasar. Transmisi adalah jembatan antara mesin dan roda yang bertugas mengatur torsi dan kecepatan. Secara mendasar, sistem transmisi adalah komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Tugas utamanya adalah mengubah rasio gigi untuk menyesuaikan torsi, tenaga putar, dan kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi jalan dan beban mesin. Sistem transmisi memiliki peran penting dalam kendaraan. Mesin hanya dapat menghasilkan tenaga pada rentang kecepatan tertentu, tetapi kendaraan harus dapat bergerak mulai dari kecepatan nol hingga kecepatan tinggi. Transmisi memungkinkan mesin beroperasi pada RPM yang efisien, tetapi sambil memberikan rasio gigi yang berbeda untuk mengatasi berbagai kondisi berkendara, seperti akselerasi cepat atau kecepatan jelajah di jalan. Nah, mengapa penting? Pengaturan prinsip dasarnya itu adalah pengaturan torsi, kontrol kecepatan, dan netral. Mengubah torsi dari mesin menjadi tenaga yang dapat menggerakkan roda pada kecepatan yang diinginkan, lalu memungkinkan kendaraan bergerak perlahan saat mesin berputar cepat, gigi rendah atau sebaliknya, lalu netral memutuskan hubungan antara mesin dan roda, memungkinkan mesin hidup tanpa menggerakkan kendaraan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu transmisi manual, komponen utama dan cara kerjanya. Transmisi manual atau transmisi stick shift adalah jenis transmisi yang mengharuskan pengemudi untuk menggeser gigi secara fisik menggunakan tuas persneling dan mengoperasikan kopling. Kontrol langsung ini memberikan rasa berkendara yang lebih mendalam. Komponen kuncinya yaitu kopling, gigi dan poros, dan sinkronisasi. Digunakan kopling digunakan untuk sementara memutus aliran tenaga dari mesin ke transmisi saat perpindahan gigi, lalu gigi dan poros. Serangkaian roda gigi dengan rasio berbeda yang dikunci ke poros output transmisi. Lalu sinkronisasi komponen yang memastikan gigi berputar pada kecepatan yang sama sebelum terhubung memastikan perpindahan gigi yang mulus. Saat mengemudi, pengemudi menekan kopling, memindahkan tuas gigi, dan melepaskan kopling. Proses ini memerlukan koordinasi yang baik antara kaki kiri, kopling, tangan kanan tuas, dan kaki kanan gas. Keunggulan transmisi manual. Nah, meskipun semakin jarang, transmisi manual tetap menjadi pilihan populer di kalangan penggemar otomotif karena berbagai keunggulan signifikasi yang ditawarkan. Satu, kontrol penuh atas kendaraan. Ini adalah alasan utama mengapa banyak orang menyukai transmisi manual. Pengatur, alasannya itu satu, pengaturan tenaga. Secara penuh mengontrol kapan harus memindahkan gigi, memungkinkan menyesuaikan tenaga mesin secara presisi sesuai kebutuhan, baik saat ingin berakselerasi cepat, menanjak, ataupun berkendara santai. Lalu engine brake. Transmisi manual menawarkan engine brake, pengereman mesin yang jauh lebih efektif. Dengan menurunkan gigi secara manual, mesin saat di turunan curam bisa memperlambat laju mobil tanpa harus terus-menerus menginjak rem, sehingga mengurangi resiko remblong. Lalu yang kedua, efisiensi bahan bakar. Secara umum, mobil manual cenderung lebih irit bahan bakar dibandingkan mobil matic konvensional.
Kontrol RPM. Pengemudi yang terampil dapat menjaga putaran mesin tetap rendah dan stabil, memilih gigi yang paling sesuai, yang paling efisien untuk kecepatan tertentu. Lalu bobot lebih ringan. Sistem transmisi manual biasanya memiliki bobot yang lebih ringan yang juga be- daripada transmisi yang juga berkontribusi pada penghematan bahan bakar. Keunggulan transmisi manual. Masih lanjut lagi, sistem transmisi memiliki sistem transmisi manual memiliki keunggulan itu salah satunya biaya perawatannya dan perbaikannya lebih murah. Oke. Sistem transmisi manual memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan transmisi matic yang kompleks. Perawatan sederhana. Perawatan rutinnya biasanya hanya sebatas penggantian oli, transmisi, dan secara berkala penggantian kampas kopling. Lalu biaya perbaikan jika terjadi kerusakan, biaya perbaikan atau penggantian komponen seperti kopling set umumnya jauh lebih terjangkau daripada harus memperbaiki atau mengganti satu set transmisi matic yang rumit. Lalu performa dan akselerasi yang responsif. Bagi mereka yang menyukai sensasi berkendara manual, memberi respon yang lebih instan tanpa jeda. Tenaga dari mesin disalurkan ke roda secara langsung melalui kopling mekanis. Lalu, tanpa ada jeda, lag, atau power loss yang sering terasa pada transmisi matic konvensional. Akselerasi. Pemudi dapat memainkan kopling dan gas untuk mendapatkan akselerasi yang lebih spontan dan agresif. Inilah mengapa mobil balap mayoritas masih menggunakan sistem manual atau sequential. Tantangan transmisi manual. Nah, meskipun menawarkan kontrol yang superior, transmisi manual memiliki beberapa hambatan yang membuatnya kurang menarik bagi pengemudi harian, terutama di lingkungan perkotaan yang padat. Satu, pembelajaran yang rumit. Jadi, menguasai menguasai koordinasi antara kopling dan gas untuk memulai mobil tanpa mematikannya atau mundur di tanjakan membutuhkan latihan dan waktu yang tidak sedikit bagi pengemudi baru. Lalu kelelahan di Macetan. Dalam lalu lintas yang padat, pengemudi harus berulang kali menekan dan melepas pedal kopling. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan fisik yang signifikan, terutama pada kaki kiri. Lalu rentang tenaga yang sempit. Jika pengemudi memilih gigi yang salah, mobil dapat terasa kurang tenaga atau mesin berteriak dengan RPM tinggi, mengurangi kenyamanan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Nah, lanjut kita ke transmisi otomatis. Transmisi otomatis (automatic) adalah jenis transmisi yang dapat berpindah secara otomatis tanpa perlu intervensi langsung dari pengemudi. Pengemudi hanya perlu mengoperasikan pedal gas dan rem. Ada dua jenis utama transmisi otomatis yang umum di pasaran yaitu otomatis konvensional (AT). Ini adalah jenis transmisi matic tradisional yang menggunakan serangkaian roda gigi seperti transmisi manual, tapi perpindahannya diatur secara hidrolik. Cara kerjanya, transmisi ini tidak menggunakan kopling sering. Sebagai gantinya, ia menggunakan torque converter yang berfungsi mentransfer tenaga mesin ke transmisi menggunakan fluida oli mesin. Perpindahan perpindahan gigi diatur oleh planetary gear set yang diaktifkan oleh tekanan hidrolik berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Lalu kelebihannya sangat nyaman untuk kondisi lalu lintas padat. Perpindahan gigi umumnya terasa, memberikan sensasi berkendara yang cukup responsif, dianggap lebih kuat dan tahan lama untuk beban berat dan tanjakan curam dibandingkan CVT. Kekurangannya umum sedikit lebih boros bahan bakar dibandingkan dengan manual atau CVT atau CVT karena adanya power loss atau torque converter. Perpindahan giginya terasa sedikit menghentak. Nah, selain itu ada transmis yang jenis Continuously Variable Transmission atau CVT. CVT adalah jenis transmisi otomatis yang tidak memiliki gigi fisik seperti gigi satu, gigi 2, gigi 3. Sebagai gantinya, ia menggunakan sistem puli dan sabuk baja untuk menciptakan rasio gigi yang tak terhingga. Cara kerja CVT menggunakan dua buah puli, puli bergerak dan yang digerakkan yang terhubung oleh sebuah sabuk baja steel belt
Diameter puli ini bisa membesar dan mengecil sesuai variabel. Perubahan diameter inilah yang secara efektif mengubah rasio transmisi secara terus-menerus, kontinu, dan sangat halus. Kelebihannya sangat halus, kelebihannya sangat halus, tidak adanya hentakan sama sekali saat perpindahan gigi karena perpindahan rasionya terjadi secara linear, efisien, lalu dapat menjaga putaran mesin tetap optimal di berbagai kecepatan sehingga umumnya lebih irit bahan bakar. Akselerasinya terasa mulus tanpa jeda. Lalu kekurangannya itu akselerasi terkadang kurang responsif atau ngeden bagi orang yang sensasi rubber band atau efek. Biaya perawatan atau perbaikannya biasa lebih mahal jika terjadi kerusakan pada baja atau pulinya, pada sabuk pulinya. Umumnya kurang cocok untuk medan yang berat atau menanjak ekstrim. Keunggulan transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis telah mendominasi pasar mobil modern karena fokusnya pada kemudahan penggunaan dan kenyamanan di segala kondisi pengemudi. Transmisi otomatis. Kemudahannya tidak ada pedal kopling. Pengemudi hanya perlu menginjak gas dan rem. Sangat ideal untuk pengemudi baru atau mereka yang sering berkendara di perkotaan. Lalu perpindahan gigi mulus. Perpindahan gigi dilakukan secara otomatis, seringkali sangat mulus, yang meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengurangi potensi jerking atau guncangan. Lalu kemudahan menanjak, transmisi otomatis terutama pada mobil modern memiliki fitur hill hold assist atau sistem yang membuat mobil tidak mudah mundur saat berhenti di tanjakan jauh lebih mudah dibandingkan transmisi manual. Selanjutnya tantangan transmisi otomatis. Kenyamanan transmisi otomatis datang dengan mengorbankan kesederhanaan. Kompleksitasnya menciptakan beberapa tantangan terutama dalam hal biaya operasi dan perawatan. Biaya perawatan tinggi, biaya perawatan tinggi, komponen lebih berat, dan penggunaan keterlibatan pengurangan keterlibatan pengemudi. Kita bahas dulu biaya perawatan tinggi. Komponen transmisi otomatis seperti yang kompleks, terutama AT dan DCT, sehingga perbaikan atau penggantian suku cadang cenderung lebih mahal daripada transmisi manual. Lalu komponen lebih berat. Karena menambah torque converter dan sistem hidrolik, transmisi otomatis konvensional dapat menambah bobot kendaraan yang secara historis mengurangi efisiensi bahan bakar, meskipun teknologi modern telah banyak mengatasinya. Lalu, pengurangan keterlibatan pengemudi. Bagi penggemar pengemudi, kurangnya kontrol atas perpindahan gigi dapat mengurangi pengalaman dan kesenangan berkendara. Nah, perbandingan kritis antara manual dan otomatis. Nah, keputusan memilih antara transmisi manual atau otomatis sangat tergantung pada prioritas dan gaya berkendara pengemudi. Mari kita lihat perbandingan langsungnya. Nah, kenyamanan dan berkendara lebih melelahkan di kemacetan, sangat nyaman terutama di kota. Nah, yang lebih melelahkan di kemacetan ini adalah sistem berkendara ya secara manual. Nah, ini adalah otomatis sistem. Nah, jadi kalau kenyamanan berkendara itu kalau manual itu lebih melelahkan di kemacetan. Kalau otomatis itu sangat nyaman terutama di kota. Lalu biaya perawatannya untuk manual itu lebih rendah karena desain sederhana, untuk yang otomatis itu jauh lebih tinggi karena kompleksitasnya. Lalu efisiensi bahan bakarnya untuk manual itu umumnya sedikit lebih baik. Kalau otomatis itu selera atau lebih buruk tergantung jenis. Lalu kontrol pengemudinya kontrol penuh atau rasio gigi untuk manual. Dan otomatis itu yang sistem otomatis itu otomatisasi kontrol terbatas kecuali mode manual. Jika menghargai pengalaman berkendara yang sporty dan efisien, pilih manual. Jika prioritas Anda kemudahan dan kenyamanan, terutama di lalu lintas perkotaan, otomatis adalah jawabannya. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu soal perhitungannya. Nah, jadi sebuah mesin mobil berputar dengan 3000 RPM. Nah, saat itu pengemudi sedang menggunakan gigi dua yang memiliki rasio gigi 2:1. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan putaran poros output atau output shaft yang keluar dari transmisi. Perhitungannya itu dengan rumus RPM output sama dengan RPM mesin dibagi rasio gigi. Nah, RPM outputnya itu
RPM output sama dengan RPM mesinnya itu sama dengan 3000 RPM dibagi rasionya itu rasio giginya itu 2, maka rasio RPM outputnya itu sekitar 1500 RPM. Lanjut kesimpulan, sistem transmisi adalah komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi sebagai jembatan penyalur tenaga dari mesin ke roda. Fungsi utamanya adalah memanipulasi roda gigi untuk mengubah torsi tenaga putar dan kecepatan RPM agar sesuai dengan kebutuhan berkendara seperti saat akselerasi, menanjak, atau melaju konstan. Berikut beberapa poin penting dari materi ini adalah inti perbedaan kontrol dan kenyamanan pilih transmisi pada dasarnya adalah pilihan utama antara kontrol dan kenyamanan. Transmisi manual mengutamakan kontrol penuh mengemudi. Keunggulannya performa lebih responsif, efisiensi bahan bakar optimal, engine brake lebih efektif, biaya perawatan umumnya lebih murah. Kekurangan membutuhkan keterampilan pengoperasian kopling dan melelahkan saat menghadapi kemacetan. Transmisi otomatis menggunakan kenyamanan dan kemudahan. Keunggulannya sangat praktis untuk lalu lintas padat, stop and go. Pengoperasian sederhana hanya gas dan rem, lalu kekurangannya harga beli dan perawatannya cenderung lebih mahal, dan terkadang ada sedikit power loss dan kehilangan tenaga. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.